Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang terhormat, segenap para kiai, para asatidz, para guru hadir bersama kita, Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Mughni, Ketua MUI Kelurahan Serua, juga Kiai Hamzah dari Ciater, juga banyak ini guru-guru lainnya dari Syahrul Mubalikin juga hadir. Mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya kepada beliau. Juga segenap tokoh masyarakat dan orang tua saya, Pak Arwin Ali, alhamdulillah hadir bersama kita. Juga yang saya hormati bil khusus keluarga besar dari almarhum guru kita, almarhum Haji Muhammad Tabrani bin Haji Muhammad, beserta segenap keluarga yang saya hormati. Bapak-bapak, hadirin sekalian, jamaah yang sama-sama, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita hadir bersama dalam rangka pertama peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, yang kemudian juga dirangkai dengan peringatan haul ya, Haji Muhammad Tabrani bin Haji Muhammad dan almarhumah Ibu Asmani binti Hashim. Gak tahu itu berapa ini ya? Kita Tabrani berapa? Ayo dah. 8. Kalau Haji Asmani binti Hashim, saya suruh ngitung. Ya segitu dah. Sekaligus wali itu tasmiyah tadi ya? Ya Bang Roy. 3 rangkaian acara yang disatukan malam hari ini. Pertama acara haul, barangkali malam hari ini. Haul itu kalau bahasa Arab kan artinya tahun. Ini biasanya haul itu dipakai dalam istilah zakat. Haul itu ya takarraru bi takarrarul sinin, artinya berulang dengan berulangnya tahun. Makanya dalam zakat itu syarat zakat selain daripada nisab ada juga syarat haul. Jadi zakat itu berulang setiap tahun. Jadi zakat bukan cuma sekali, tapi berulang tiap tahun. Tahun ini zakat, tahun besok karena ada syarat haul, tahun depan zakat lagi gitu. Nah, biasanya kita dipakai istilah haul ini dalam rangka mengenang atau memperingati atau mendoakan orang yang sudah meninggal dunia gitu. Ya, jadi haul dari pertama, kedua dan seterusnya, mengingat, memperingati dan mendoakan orang yang sudah meninggal. Apa tujuannya? Tujuannya ibu hadirin dirahmati Allah, karena memperingati, maka ini sebagai peringatan. Peringatan buat siapa? Tuh, yang sudah pasti peringatan buat kita yang masih hidup, gitu. Karena orang hidup kudu sering diingetin. Kenapa kudu sering diingetin? Kalau sering diingetin, bablasnya liwatnya orang kejauhan. Kan gitu ya? Sebab kalau nggak ada yang ngingetin, bisa liwatnya jauh, muternya jauh ntar. Gitu. Tapi kalau ada yang ngingetin melalui peringatan ini ngingetin kita yang masih hidup supaya kedernya, keliwatnya, bablasnya orang tapi kejauhan. Maka ini penting buat kita yang masih hidup ya, hadir dalam rangka memperingati hal-hal seperti ini. Buat kita yang masih hidup untuk ingat dengan kematian, karena ini merupakan bagian perintah dalam Islam itu. Kata Nabi, aksiru zikra zimillah zatiya'nil maut. Perbanyaklah oleh kalian mengingat akan satu hal ya, mengingat akan satu hal yang jika ia datang maka dia bisa melenyapkan segala kenikmatan. Semua yang nikmat, semua yang enak di dunia ini yang kita rasakan, dia akan hilang ketika satu hal ini datang. Apa itu? Yaitu kematian. Maka ini kita diingatkan dan diperintahkan untuk terus mengingat yang namanya kematian. Jadi pelajaran buat kita, gitu. Kalau malam hari ini kita dikasih pelajaran sama guru kita, Kiai Haji Muhammad Tabrani, nggak ada yang nggak kenal sama beliau orang sini. Ya, hampir rata-rata orang Serua dan Serua Indah, dulu mah kampung duku nyebutnya ya. Ini kampung duku, ono kampung duku. Hampir bahkan sampai ke Meruga juga banyak yang belajar kepada beliau, guru kita. Beliau ini termasuk orang, kalau dalam bahasa kita nih Pak, orang yang berhenti napasnya tapi palanya orang berhenti.
Nah ini yang mesti kita contoh dari beliau nih. Sebab ada orang, kalau kita kan orang yang bagus itu yang berhenti napasnya, tapi pahalanya kagak berhenti. Kita mah nih napas masih nyambung, pahala udah berhenti. Kan harus bangga kita berarti ya. Yang bagus itu orang napasnya berhenti, tapi pahalanya mah terus. Makanya ada hadis Nabi, kata Nabi, sab'un yujra lil abdi ajruhunna wa huwa fi qabri ba'da mauti. Ini saya kasih tahu Pak nih ya. Supaya biar kata napas kita berhenti, kalau bisa mah pahala jangan berhenti. Udah dikasih tahu sama Nabi, ini sekarang saya kasih tahu nih. Ini kalau bukan nama orang sini mah sudah kasih tahu, udah lah. Ini orang sini saya kasih tahu. Kata Nabi sab'un yujra lil abdi ajruhunna wa huwa fi qabri ba'da mauti. Ada 7 amal kata Nabi yang pahalanya akan terus mengalir sampai terus nih kita meninggal dunia, kita udah wafat, kita udah dipendam di dalam kubur, udah orang sembahyang, orang baca Quran, orang ngaji, tapi terus baik kita dapat pahala ngaji, terus kita dapat pahala baca Quran. Kan enak tuh. Orang ibadah dapat pahala. Jadi kayak orang-orang kerja tapi masih ngambil gaji. Apa kira-kira Ustaz Jasrul? Itu dong yang PNS kan sih. Apa namanya? Iya. Setiap bulan tuh masuk ke kantor pos ngambil duit. Dan orang kerja. Itu namanya apa? Pensiun ya. Orang dulu namanya pensiun. Udah nggak kerja tapi masih ngambil gaji setiap bulan. Udah nggak ibadah, udah nggak, orang udah mati udah dipendem, tapi pahalanya terus mengalir. Apa itu diantaranya? Karena waktu nih udah masuk ke 11. Kata Nabi yang pertama, man alama ilman. Yang pertama, orang yang pahalanya akan terus mengalir adalah orang yang mengajarkan ilmu. Jadi orang yang mengajarkan ilmu, Pak, kemudian ilmu itu diamalkan, ilmu itu dipakai, maka selama itu ilmunya diamalkan, terus pahalanya kebagian buat dia. Ini contoh guru kita. Nih, saya tadi ngobrol ada muridnya yang dulu ngaji masih nimba katanya. Zaman nimba. Bener kan nimba di sini? Iya. Terus emang ngaji dulu begitu, Pak. Zaman dulu begitu. Ngaji kita belum ngaji, suruh nimba dulu. Kadang-kadang kita baru nyampe suruh pijitin guru dulu. Iya, begitu guru kita pijitin, gurunya tidur. Jadi kita ngaji. Emang zaman dulu begitu. Jadi ilmu yang kita sampaikan, ilmu yang kita berikan, kemudian diamalkan kepada murid-muridnya, kepada orang yang kita berikan ilmu, selama itu ilmu dipakai, maka selama itu pula dia kebagian pahalanya. Hatta dia sudah masuk ke dalam kubur, terus dia kebagian pahalanya. Adanya begini, Ustaz, yang begitu makan kelas guru, kelas ustaz, kelas kiai. Pan saya mau bukan. Kita juga masih bisa, Pak. Walaupun bukan guru, bukan ustaz, bukan kiai, kita juga bisa punya murid. Siapa murid kita? Bini amanah kita. Ajarin yang benar, bini amanah kita. Dia tuh murid kita. Iya, karena contoh kecil begini dah. Nih, gampang ini nih. Kita kalau punya anak kecil atau punya cucu, Pak, punya anak kecil, ajarin kalau bisa, ini kalau bisa, itu baca Fatihahnya dari kita yang ngajarin. Kalau dia baca Fatihah dari kita yang ngajarin orang tuanya, babanya, engkongnya, maka nanti begitu dia bisa baca Fatihah, kan nanti begitu gede Fatihah dibaca tuh waktu sholat, kita kebagian pahala baca Fatihah tuh. Makanya sebisa kita tuh, karena anak masih kecil nih bisa ngomong dong, ya ajarinnya baca Fatihah. Siapa tahu dia bisa dari kita, nanti begitu dia sholat, begitu gede punya kewajiban sholat, Fatihah kan wajib itu, rukun sholat. Begitu dia baca, karena dulu kita yang ngajarin, kita kebagian pahalanya. Iya, jangan bocah kecil diajarin 2 makan sama 2 tidur mulu. Nah kita makan begitu, bocah kecil bisa ngomong, diajarin 2 makan udah tidur, 2 makan udah tidur, begitu. Lah begitu gede bocah kecil makan tidur. Emang kecilnya 2 itu doang, 2. Gitu. Jadi banyak kesempatan ya, walaupun kita bukan ustaz, bukan guru, kita punya murid. Siapa murid kita? Bini amanah kita tuh. Sebab kan begini, Pak, mohon maaf ya, saya sering bilang begini sama ibu-ibu nih,
Kalau bini kita mau enak Pak. Enaknya bagaimana? Ini kita sebagai suami, kalau misalnya ada bapak-bapak, ada suami nih, orang sembahyang, nih bapaknya orang sembahyang, nih kita orang sembahyang nih misalnya, kita meninggalkan perintah Allah, itu bini kita orang bagian dosa apa aja mah? Yang dosa kita doang. Lagi enak-enak pancing nih, kan udah enak banget tuh, lupa, ajan-majan, gitu ya. Udah orang apa-apain, lagi fokus waktu itu ya. Ya begitu kan, orang kalau mancing mau fokus banget Pak. Itu maaf ya, orang kalau dipancing Pak, itu benang pancing kan tipis ya. Itu kelihatan Pak. Kadang-kadang jualannya bukan 1, 3, solo satu, tapi fokus tuh. Biar kata tipis selebar seukuran rambut kelihatan itu. Tapi giliran disuruh baca maulid nih, disuruh baca Quran, digeser lagi. Udah dulu gede banget hurufnya, dia kata guru bawa kacamata. Lah mancing tuh benar kecil banget kalau kelihatan dia fokus. Dari mana? Ada segala mancing kita omongin. Jadi kalau kita meninggalkan perintah, orang sembahyang, orang puasa nih, kita orang mati nih. Bini kita apa orang kebagian dosa, kita doang yang dosa. Tapi kalau bini kita yang mau sembahyang meninggalkan perintah tanpa ada unsur syar'i misalnya, atau bini kita nggak nutup aurat, bukan cuma dia yang dosa, kita kebagian Pak. Kita jadi suami di dunia jangan enak-enakan doang. Bukan kewajiban kita tiba ngasih makan dia perutnya kenyang, bukan. Tapi tugas suami bagaimana mengantarkan istrinya. Bukan cuma makan di dunia dia kenyang perutnya, memenuhi sandang pangan dan papan, tapi juga bisa mengantarkan istri dan keluarganya mengajak ke surga. Itu yang paling penting. Jangan sampai kita lagi enak-enak, nggak mau ke surga, dipanggil ke bini kita, bang, ntar dulu, urusan belum beres kan gitu. Jadi itu bini kita, anak kita, murid kita. Ini Pak nih ada amal nih yang insya Allah mengalir. Yang kedua adalah orang yang menggali sumur. Artinya menggali sumur, mata air menghasilkan air dari sumur, di mana airnya ini dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak, apalagi dimanfaatkan buat ibadah. Maka selama itu sumurnya keluar air, selama itu airnya dipakai untuk ibadah, dipakai oleh halayak orang banyak, selama itu mengalir airnya, selama itu pula pahalanya terus mengalir buat kita. Makanya kalau begini Pak, kalau kita bangun masjid, bangun musola, ya tanya tuh, itu airnya udah ada belum yang ngebor, gitu. Urusan yang ngebor air, urusan segala macamnya itu urusan saya. Gitu Pak, mau 20 juta, mau 30 juta, hajar aja udah itu. Kenapa? Karena selama itu mengalir airnya, selama itu pula ngalir buat kita pahalanya. Apalagi kalau dipakai buat ibadah, masjid, musola, udah kalau pesantren mah itu pas santri yang pada wudhu, yang pada mandi, selama dia pakai itu airnya, pahalanya terus mengalir buat kita. Ini dicontohkan tuh, Sayyidina Utsman tuh di Madinah Pak, ada namanya sumur Utsman di Madinah. Ketika Rasulullah hijrah Pak, dari kota Mekah ke Madinah, orang-orang Mekah yang biasa di Mekah nih, di Mekah mereka mah udah pada biasa, nggak pernah merasa kekeringan, nggak pernah merasa kekurangan air, sebab di Mekah ada sumur Zam-Zam. Sepanjang apapun kemarau di Mekah, mereka aman. Kenapa? Sumur Zam-Zam tidak pernah surut, sumur Zam-Zam tidak pernah kering. Begitu mereka pindah ke Madinah, di Madinah beda sama di Mekah. Begitu musim kemarau, kering Pak. Ada satu sumur punya orang kafir, punya orang non muslim. Kalau orang muslim mau ngambil mesti bayar. Udah antri, bayar lagi. Gak ada subsidi. Kadang-kadang udah ada tulisan bersubsidi, masih ngantri baik kalau kita. Ini mah udah bayar, ngantri panjang. Nggak subsidi nggak ada. Akhirnya ada sahabat mengeluh, ya Rasulullah, ini kita kekurangan air. Ada satu sumur, punya orang kafir, punya orang muslim. Kalau kita mau pakai, mau ambil, mesti bayar, ngantri panjang, lama dan mahal harganya. Rasulullah begini, aduh, sahabat, siapa yang bisa beli itu sumur, saya doain masuk surga. Itu Pak Sayyidina Utsman dikata gitu langsung nunjuk, orang pakai mikir lagi. Saya Rasul. Udah, akhirnya begitu berangkat, dia datang ke rumah si Majusi ini, kemudian orang non muslim ini, orang kafir, dia tahu sumurnya, orang dijual. Kenapa? Lah sumur duit gua lu mau beli kan gitu. Lah betul dari mana? Lu mau harga berapa tuh gua jual. Kenapa? Emang ini
comberan duit gue, sumur duit gue di sini. Tapi Sayyidina Utsman itu Pak, dia seorang saudagar yang piawai Pak. Biar kata nggak dijual, terus belikin sama dia. Karena begini dah, kalau yang mau jual mah, bagaimana kalau kita ramparo, jual separuh aja. Ente tetap punya sumur dan tetap punya duit, sumur punya, duit punya, kata Yahudi. Nah ini boleh juga ditawarkan nih. Ya kan begitu. Sumur punya, duit punya. Terus bagaimana cara makainya? Ya makainya gantian. Waktu punya ente, ya ente yang make. Waktu punya saya make. Jadi sehari ente, sehari saya. Oke, deal. Sumur punya, duit punya. Kan begitu pikiran Yahudi ini. Begitu udah dibeli sama Sayyidina harga 20.000 dirham, selesai dibeli ramparo, kemudian disampaikan ke sahabat, itu sumur saya udah beli, cuman separuh, nggak bisa semua. Terus makanya gantian, sehari saya, sehari si Yahudi. Lantas kalau giliran saya nih, giliran besok punya saya nih, silakan ambil sebanyak-banyaknya ukuran 2 hari. Kenapa? Karena besoknya punya si Yahudi. Kan begitu. Ya udah nggak apa-apa dah. Begitu giliran punya Sayyidina Utsman itu ngambil sebanyak-banyaknya. Buat stok 2 hari gitu. Begitu besok dia udah sepi. Udah ngetokin kotak, sedekah. Hai, kalau jalan gitu. Kita kan kalau jalan gitu kan ada kotak tuh. Ayolah, udah sepi amat itu yang datang. Besoknya rame dah tuh, orang ngambil lagi. Besoknya sepi, begitu terus. Akhirnya kewalahan juga ini orang Yahudi ini. Waduh, orang beres ini mah. Dia datengin Sayyidina Utsman. Kalau begini mau harus mengadah urusannya. Terus mau gimana? Yaudah yang separuh gue jual lagi dah. Berapa harganya? Sama kayak kemarin. Yaudah dibayar lagi tuh. Akhirnya full sepenuhnya itu punya Sayyidina Utsman. Dan itu diwakafkan. Dan sekarang masih ada. Sumurnya masih keluar air sampai sekarang. Dinamakan itu sumurnya sumur Sayyidina Utsman. Dan itu sumurnya Pak, airnya itu dipakai di sekelilingnya itu perkebunan korma. Itu dipakai buat nyiram korma yang sampai sekarang subur luar biasa. Karena memang di Madinah itu terkenal subur Pak untuk tanaman korma. Sampai ada namanya korma Nabi. Ada korma ajwa, korma Nabi, korma dan sebagainya. Memang korma Madinah beda sama korma di tempat lain. Disebut korma Nabi itu Pak, disebut kenapa suka disebut korma Nabi? Korma sejarah begini. Dulu ketika Nabi pindah ke Madinah nih, itu orang-orang musyrik, orang-orang kafir di sana pada dengki sama Nabi. Kata mereka, jangan-jangan nih nanti korma kita ditanam Muhammad sama umatnya. Terus sekarang begini, kita kalau habis makan korma, kita rebus bijinya. Habis dimakan, bijinya rebus supaya orang bisa ditanam. Begitu. Jadi makan rebus, kan tanaman hidup kalau direbus. Paling kalau dari kelapa diurap baru bisa. Ngurap beton gitu. Tapi Nabi Pak begitu direbus, dibuang. Sebelum dibuang kan direbus dulu. Begitu direbus, dibuang, diambil sama Nabi, ditanam, ternyata tumbuh. Walaupun udah direbus, maka sebutnya korma Nabi gitu. Kata orang sono. Itu direbus baru ditanam hidup itu pohon disebutnya korma Nabi. Nanti dirahmati Allah itu subur itu dipakai buat nyiram kebun kurma. Dan sekarang Pak, itu hasil perkebunan korma itu diekspor, diimpor sampai ke beberapa negara termasuk Indonesia Pak. Mungkin korma di antara korma yang kita makan kalau bulan puasa, ya kita makan ketemunya bulan puasa doang. Bulan puasa ketemu korma, mungkin ada korma yang dari kebunnya Sayyidina Utsman. Dan itu hasil penjualannya, duitnya Pak itu dipakai buat mengurus yatim, doa apa segala macam. Dan sisanya duitnya ditaruh di bank di Madinah. Dan nama rekeningnya itu namanya rekening Sayyidina Utsman sampai sekarang. Itu luar biasa Pak. Makanya kalau ada pembangunan nih, atau lagi musim kering, atau Bapak menyediakan sumur umum, silakan. Bor, lupa kan pakai dragon tuh. Kadang di pojokan saudara dalam dragon, silakan ambil air itu. Selama dimanfaatkan buat ibadah, maka selama itu pula pahalanya akan terus mengalir. Nah itu telak buat kita nyari yang begitu. Pokoknya ada di bangun masjid nih, tanya, ini udah ngobrol belum? Udah, urusan gua. Gitu. Itu yang bangun kedua. Yang ketiga, man bana masjidan, orang yang membangun masjid, bangun musola, bangun pesantren, bangun majlis taklim. Selama itu masjid, musola, pesantren dipakai buat ibadah, dipakai buat ngaji, maka selama itu pula pahalanya terus mengalir. Hatta begini Pak, ada orang bangun masjid, kita nyumbang 1 sak semen,
Itu semen satu sak nemplok di masjid. Masjidnya dipakai Pak, itu obat orang ibadah. Maka selama itu pula kita kebagian pahalanya. Walaupun cuma kita naruh satu bata doang, satu sak semen, satu batu kali kita nyumbang di situ, karena dia nemplok di masjid, masjid dipakai ibadah. Selama itu pula kita kebagian pahalanya. Itu ya karena jarang Pak orang yang bisa bangun masjid pakai dana sendiri, Pak. Bangun masjid modal sendiri gitu, ya paling bisa dihitung sama jari. Ya, kita bangun masjid dengan rame, banyak kan begitu dah. Itu kadang-kadang udah habis seser berapa biji tahu. Ya kita kan kalau masjid nyebrok mulu di pinggir jalan, sampai seser habis 20 biji belum jadi masjidnya. Gitu ya. Itu kalau dibangun masjid ngasih aja, ya selama itu masjid dipakai, selama itu pula akan terus panjang mengalir buat kita. Yang selanjutnya orang yang mewakafkan mushaf, mewakafkan Quran. Nah ini gampang dah nih, ya. Kalau pengen dapat pahala baca Quran, gampang. Beli deh Quran 10 biji, taruh di Masjid Al-Furqan 10, di sini 10, di Al-Mu'awwar 10, di rumah 10, itu taruh tuh Quran. Hari Jumat, begitu Jumat biasanya orang pada baca Quran dong, ya. Itu Quran yang kita wakafin dipakai dibaca orang, ya. Begitu orang baca Quran kita di rumah lagi ngomong cucu, lagi ngopi, lagi tiduran, orang baca Quran. Karena Quran yang kita wakafin di masjid tuh dibaca sama orang, kita kebagian pahalanya, nggak berkurang sedikit pun. Makanya sering saya bilang Pak, kalau acara kayak orang misalnya 40 hari, 100 hari, kan suka bikin surat Yasin ya, yang ada fotonya tuh. Saya bilang mohon maaf ya, itu udah kurang manfaat. Karena Pak kadang-kadang apalagi ibu-ibu, kalau ibu acara begitu pada berebut sama surat Yasin, bagi bos ini. Begitu dibagi 20, numpuk Yasin di rumah. Baca kagak, kan jadi kurang manfaat. Yang penting mah Pak, kalau mau wakaf ini acara 40 hari, 100 hari kalau gitu, ontong pakai segala nyetak surat Yasin, beli Quran biar banyak. Yang tadi saya bilang 10 begitu taruh. Niatin aja buat wakaf pahalanya orang tua saya begitu. Insya Allah tuh kalau kita baca, dibaca sama orang di masjid, apalagi di pesantren mah, yang tiap hari baca Quran, itu pahalanya ngalir buat kita, walaupun kita udah bisa baca Quran. Maka buat orang-orang, ini celah nih, ini saya kasih tahu lagi nih, kalau bukan nama jamaah saya kasih tahu. Iya kalau yang orang bisa baca Quran, aduh saya emang kecil, lagi kecil emang ngajinya badar dulu. Ya ngaji badar kita kalau masih kecil, karena apa ya zaman dulu mengaji bagi ngangon, bagi apa segala macam. Jadi namanya ngaji selingan, nggak kayak sekarang ngaji beneran. Kita ngaji selingan dulu, bagi ngangon, bagi apa begitu. Jadi orang tegas, orang data, orang dapat sekarang ngajinya. Orang sudah baca Quran, udah tua, mata jerorongan baik. Baru buka Quran udah orangnya puyeng gitu. Pengen dapat pahala baca Quran, ya gampang, beli Quran, wakafin, insya Allah dapat pahalanya. Walaupun orang baca Quran, dapat pahala baca Quran. Jadi mah kata Nabi, bukan kata saya, kan gitu ya. Makanya paling besok bulan puasa, dikit lagi bulan puasa nih, beli dah tuh siapin beli Quran. Quran utuh Pak, jangan timbang Yasin doang, udah banyak di masjid, di musola udah banyak begitu mah. Bahkan udah pada takalan kulitnya, udah segala macam, udah ngumpuk lah. Beli Quran yang cakep, yang bagus gitu. Itu pahalanya akan sampai ya, walaupun kita meninggal dunia, tetap kebagian pahalanya. Kalau almarhum orang itu banyak banget ini mengamalkan ilmu masuk, kemudian bangun musola kita tempat ngaji masuk. Kita nih sekarang ini dulu nih, apa yang kita persiapkan buat nanti begitu kita meninggal dunia, napas kita berhenti, tapi pahala kita jangan sampai berhenti. Yang terakhir adalah waladun soleh yad'ulah, kata Nabi, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Ya celah ini kita bisa kalimat nih, anak kita didik biar benar, biar dia bisa ngerti agama, biar dia bisa doain kita, kan begitu. Nah, gampang bagian anak saya harus mencoba. Ntar kan dia kalau meninggal dia bisa manggil orang, ngundang orang. Ya kalau ngundang orang Pak, buat doain kita paling sampai 7 hari, ya nggak? Pertama, kedua, ketiga, ketujuh udah. Kadang-kadang sekarang udah model baru Pak, ada aliran baru. Kalau orang meninggal cuma sampai 3 hari, malam pertama, malam ketiga, malam ketiga, ntar nyambung lagi malam ketujuh. Ya namanya ngupain orang, manggil orang begitu. Kalau anak kita bisa doa sendiri, baca dia sendiri, nggak usah pakai nunggu 1-3 hari. Kapan waktu, wayah waktu, dia bisa selalu doain kita. Gitu ya. Mudah-mudahan ini kita bisa contoh dari almarhum. Paling kagak salah satu apa amal yang kira-kira begitu kita meninggal dunia, terus pahalanya nyampe kepada kita. Barangkali itu saja sebagai ikut tasyahud malam hari ini.
Terakhir saya mengundang, insya Allah besok malam di tempat saya di rumah ada acara maulid dan juga sama acara haul yang pertama anak saya Muhammad Faisal Khan Hakim yang ke 1 tahun. Yang ada waktu besok hadir ya, mudah-mudahan juga cuaca cerah. Insya Allah besok malam ya, insya Allah besok malam Kiai Ma'ruf Amin ada, Anies Baswedan juga ada insya Allah. Ada di rumah. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi tausiah atau pelajaran yang disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan pelajaran yang disampaikan oleh guru kita dapat menjadi ilmu yang kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Untuk selanjutnya yaitu doa